Hai semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya aku banyak nge-share tentang financial tips dan lain. Kali ini aku mau cerita tentang story aku selama di Bangkok. Video aku ini masih kayak random gitu. Ketika aku mau angkat suatu tema, jadi tema itu langsung aja aku bikin konten. Di beberapa konten sebelumnya, aku mengulas tentang tips bisnis di Bangkok ataupun tempat-tempat wisata menarik di Bangkok. Tapi kali ini aku mau cerita tentang story pribadi aku, pengalaman-pengalaman aku selama di Bangkok, terutama awal-awal ketika aku masih setahun berada di Bangkok. By the way, aku di Bangkok itu bekerja ya, jadi aku mau cerita dulu. Di tahun 2015 aku ikut seleksi penerimaan guru sekolah Indonesia luar negeri. Sebenarnya itu mandiri, aku dapatkan informasinya dan bahkan aku dapatnya itu dari Bali, bukan dari provinsi di mana aku tinggal. Nah, di situ aku langsung melengkapi berkas. Sebenarnya iseng aja melengkapi berkasnya, itu diterima syukur, nggak diterima juga nggak apa-apa. Jadi karena statusku juga pegawai negeri sipil, jadi mungkin untuk perizinannya agak sedikit lebih ribet dibandingkan guru honorer atau kontrak. Jadi aku daftar dan tiba-tiba keterima aja melalui sebuah proses, bukan sebuah sih, beberapa proses. Jadi prosesnya itu dimulai dari seleksi berkas. Seleksi berkas itu diambil beberapa orang yang terbaik untuk dibawa ke Jakarta, waktu itu di Hotel Century Park, dan di sana itu diseleksi mulai dari wawancara, tes tertulis dan lain sebagainya. Nanti aku akan buat kontennya terpisah ya mengenai tips untuk menjadi guru di sekolah Indonesia luar negeri. Oke, langsung aja. Kejadian ini terjadi di awal tahun 2018 dan ini sudah berlangsung 2 tahun sejak aku ada di Bangkok. Nah, kenapa sih aku tinggal di apartemen situ? Jadi ketika aku sudah datang di Bangkok untuk mulai bekerja, di sana itu aku dicariin langsung oleh teman-teman yang ada di Sekolah Indonesia Bangkok. Luar biasa baik sekali Bu Intan, Bu Agustin waktu itu. Nah, dicariin apartemen yang sekitar dekat 100 atau 200 meter. Sekolah Indonesia Bangkok itu merupakan bagian dari KBRI secara tidak langsung. Jadi semua kegiatan di KBRI akan dilibatkan juga Sekolah Indonesia Bangkoknya. Oke, jadi aku tinggal di apartemen yang berjarak 100-200 meteran gitu dari KBRI. Apartemennya itu sebenarnya kembar, ada 2 apartemen yang bersebelahan dan kembar. Tapi apartemen yang aku tinggalin ini adalah apartemen yang lebih lama dibangunnya dibandingkan yang sebelahnya itu. Jadi sekitar beberapa tahun setelah apartemen ini didirikan kembali apartemen yang satunya. Apartemenku itu harganya sekitar 7.000 baht per bulan, dan aku itu berada di lantai 7 dan letaknya di ujung. Lantainya apartemennya sendiri kondisinya ya sekitar 4 kali 7, ya 4 kali 7, include toilet dan sedikit balkon. Jadi itu lumayan mahal karena letaknya di pusat kota ya. Nah, aku tinggal di sana dan fasilitasnya sudah ada kayak ranjang, kasur, kemudian meja makan, termasuk juga lemari dan ruang hias. Itu sudah ada termasuk meja kecil. Jadi itu fasilitasnya. Terus aku tinggal di lantai 7 di ujung. Nah, kalau misalnya fasilitas dari apartemennya sendiri ada lift, ada tangga darurat. Nah, kejadiannya itu jam 1 atau setengah 2 dini hari, dan kejadiannya sebenarnya dimulai dari apartemen sebelah di lantai 10 ya, karena konsleting air conditioner atau AC. Jadi air conditionernya itu mungkin sudah lama kali ya, jadi orang itu nggak sadar. Dari AC itu ya kalau dinyalain terus menerus sampai full beberapa jam, 5 sampai 10 jam gitu kan panas ya, mungkin aja menimbulkan bunga api listrik dan akhirnya menimbulkan api kebakaran seperti itu. Terus ya, kejadian cepat banget sih karena konsleting dan di lantai 10 juga. Kemudian AC-nya itu yang aku dengar kabar itu deket banget dengan kasur ataupun korden gitu. Jadi pas ada bunga api listriknya itu langsung nyamber di korden dan nyangkut di kasur dan akhirnya muncul apinya. Sebenarnya apartemen itu kebetulan lagi kosong kali ya. Karena memang di apartemen itu kondisinya memang lagi kosong. Informasi dari tetangga aku dibilangnya kosong. Tapi yang anehnya itu AC-nya lagi nyala, lagi konsleting AC, tapi orangnya nggak ada, mungkin ditinggal keluar atau kemana gitu kan, nggak tahu. Jadi
beberapa orang yang ada di sana sebenarnya sudah tahu kalau ada kebakaran, tapi mereka melarikan diri tanpa menginformasikan ke tetangga-tetangga lain atau menginformasikan ke pemilik apartemen atau ke security supaya dikasih bel peringatan kayak gitu. Nah, aku sendiri baru nyadar sekitar jam setengah jam setelah apinya itu mulai besar di lantai 7 lagi. Aku di lantai 7. Jadi pas sebenarnya aku nyadarnya itu pas ada orang-orang di bawah security masyarakat sekitar itu yang teriak-teriak. Sebenarnya aku walaupun sudah 2 tahun di sana masih belum paham banget dengan bahasa Thailand. Jadi sebenarnya orang itu teriak-teriak sambil mukulin tiang listrik. Di sana juga ada tiang listrik loh ya. Itu masyarakat sekitar tuh teriak-teriak manggilin, tapi aku masih belum paham bahasa Thailand. Jadi aku ya dengar, aduh ini kayak orang berantem atau gimana kan. Terus dipukulin tiang listrik. Aja aku langsung nengok dari jendela atas balkon, ternyata sudah rame di bawah. Dan aku buka pintu, bus. Pas aku buka itu bus asapnya itu langsung ke muka, terus aku lihat lorong sudah mulai gelap asap, langsung aja aku ngelengkapin. Sebenarnya aku itu agak sedikit panik deg-degan, tapi aku sempatkan dulu berpikir jadi menyelamatin barang-barang dulu. Jadi ada sekitar 3 tas, 1 travel bag itu aku bawa aja, terutama surat-surat, terus baju-baju yang bisa aku selamatin, buku-buku penting, dokumen-dokumen penting maksudnya, sampai pun sepatu-sepatu juga aku sempat masukin, dan 1 ransel, 1 lagi di sini tas jinjing, terus travel bag turun. Nah, itu kan aku masih katrok ya, aku sebenarnya pengen langsung ke lift ya waktu itu, langsung mau mencet lift, tapi karena di situ sudah langsung belum, pas aku mau keluar itu sebenarnya sudah mati lampu, langsung gelap. Dan alarm baru muncul tuh. Aku baru dengar alarm pas aku keluar rumah, keluar kamar, baru dengar alarm kebakaran. Terus langsung mau ke ke lift. Sebenarnya liftnya itu aku itu berada di ujung, terus jalan sedikit belok kanan sudah ketemu lift sebenarnya. Nah, liftnya itu kebetulan berseberangan dengan tangga. Pas aku jalan mau belok, tiba-tiba lampunya sudah mati, gelap gulita kan. Akhirnya aku ya nggak tahu tuh, handphone juga ada di kantong, nggak bisa ngambil karena tas itu sudah dua-duanya tangan sudah megang tas. Jadi otomatis mau pecahan lift nggak bisa, untungnya aja pas mati lampu. Kalau nggak mati lampu mungkin aku naik lift, dan itu sangat bahaya banget kalau kebakaran. Jadi peringatan ya, kalau lagi kebakaran jangan sekali-sekali naik lift, takutnya terkurung di lift gitu, pas mati lampu nggak bisa kemana-mana, habis kebakar. Nah, untungnya liftnya mati, langsung aku turun tangga darurat dari lantai 7 ke lantai 1. Dan karena kondisi panik, itu angkat barang banyak banget, itu turun ke bawah nggak terasa. Jadi sampai di bawah itu baru ketemu teman-teman sesama warga Indonesia. Loh, saya bilang kenapa nggak nyampein ke aku ketiduran aku tidur pulas banget, saya bilang gitu kan. Karena kebetulan malamnya itu aku tidurnya jam 11-an, jadi pas jam setengah 2, jam 2 itu masih terlelap banget tidurnya. Pas sampai ke bawah lihat, oh di apartemen sebelah sudah hitam banget dan apinya sudah nyala. Tapi waktu itu dari lantai 7 langsung ke lantai 10. Nah, untungnya di apartemen sebelah itu, jadi setiap apartemen yang memiliki lantai yang jumlahnya banyak itu biasanya mereka selain punya tangga darurat, punya kayak lorong evakuasi gitu, lorong atau apa ya. Jadi kayak kita ke lantai 10, lantai paling atas dulu tuh, dari lantai paling atas itu ke bawah, jadi ketemunya nanti di lantai dasar. Tetapi ternyata ada beberapa orang yang terkurung dan tidak bisa keluar dari lantai di mana tempat mereka kebakaran, jadilah muncul korban. Proses evakuasinya sendiri sebenarnya pihak pemadam kebakaran dan security sekitar sudah mengevakuasi orang-orang. Jadi beberapa juga sudah dijemput dari ke lantai-lantai yang memang bisa diselamatin. Tapinya di apartemen sebelah tempat aku tuh nggak ada sama sekali orang atau security yang membangunkan kami yang tidur. Sementara asap itu sudah banyak banget. Apalagi aku
tinggalnya itu di pinggir, di apartemen paling pinggir dan bersebelahan dengan gedung yang kebakaran itu. Jadi mau nggak mau, pas aku turun itu sudah mulai pusing, muka mungkin sudah hitam banget kena asap gitu. Di dalam apartemen saat kebakaran itu, pas aku sudah turun, aku lihat itu asapnya dari kedua apartemen itu banyak banget keluar dari jendela-jendelanya itu dan hitam banget. Nah, untungnya aku bisa bangun pukul 2.30 itu dini hari. Kalau enggak, mungkin aku bisa sesak napas, nggak tahu lagi kondisinya seperti apa. Nah, jadi kondisi seperti itu. Nah, upaya penyelamatannya sendiri ada beberapa orang yang memang nggak diselamatin dan yang memprihatinkan lagi ada beberapa orang yang meninggal. Seperti itu kondisinya. Terus total korban ada 3 orang meninggal. Terus sisanya itu kayak luka-luka dan pingsan karena kekurangan oksigen gitu kan. Nah, upaya tindak lanjutnya sendiri dari aku itu sebenarnya dari kejadian itu mungkin agak shock karena baru pertama kali mengalami musibah kebakaran dan berada di apartemen bertingkat gitu dan di lantai 7 lagi kan. Dan dari situ aku kayaknya mulai khawatir tinggal di apartemen yang tinggi-tinggi gitu, apalagi aku orangnya fobia ketinggian. By the way, akhirnya aku memutuskan 1 minggu setelahnya pindah apartemen ke apartemen yang lebih dekat dengan KBRI di daerah Pratu 6. Terus cuma ada 4 lantai dan aku berada di lantai 2 waktu itu. Lantai 3, sorry, aku berada di lantai 3 dan lebih dekat juga dengan bawah dengan pos security. Jadi mungkin menurut aku itu situ lebih aman. Temennya lebih luas, ada 3 sekat gitu, dapur, kitchen set gitu, sama ruang basah, ruang tamu, kamar mandi dan tempat tidur, kamar tidur. Jadi lumayan, tapi harganya juga lumayan sih ya. Dari situ akhirnya aku berpikir, kesimpulan aku, kalau kita berada di apartemen yang tinggi, hati-hati aja untuk musibah-musibah yang kita kadang-kadang belum tahu seperti apa. So, tinggal di apartemen yang tinggi, yang berlantai-lantai, yang banyak lantainya gitu, selalu waspada aja dengan beberapa musibah yang kita belum tahu kejadiannya kapan. Tidur jangan pakai headset ya, atau jangan dengerin musik yang terlalu kencang, supaya kita juga bisa dengar orang-orang di luar kalau misalnya ngasih peringatan. Dan cari apartemen yang memiliki alarm kebakaran atau kayak detektor asap gitu. Jadi kalau ada kebakaran atau apa bisa segera kitanya bisa segera tahu seperti itu. Ya, jadi itu mungkin kejadian pengalaman aku kebakaran di apartemen Bangkok, dan mudah-mudahan pengalaman ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk selalu waspada. Sampai di sini video aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.